Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan pembelajaran IPS kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yuk kita simak ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, yang kedua memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat mencapai potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengolahan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan Indonesia, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Pengelolaan dan pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Adapun beberapa contoh keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia adalah 1. PT Freeport Indonesia, 2. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN, dan yang ketiga adalah Baptis. Yuk kita bahas satu-satu ya. Pusat keunggulan ekonomi yang pertama adalah PT Freeport Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport Moran Freeport and Gulf. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksploitasi terhadap biji tanah tembaga, emas, dan perak, dan beroperasi di daerah dan penampungan di Kabupaten Muara, Provinsi Papua. PT Freeport Indonesia ini memasarkan kontainer yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. PT Freeport Indonesia banyak memberikan kontribusi dan peranan bagi negara Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia. Karyawan Freeport terdiri dari 63,75% karyawan nasional, 28,05% karyawan asing, serta 2,2% karyawan asing. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah perusahaan tambang minyak Anak-anak, ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Kilang minyak adalah pabrik operasi yang mengolah minyak dari petroleum dan melakukan pengolahan dan bauxite yang menjadi bahan bakar bagi petroleum. Produk-produk utama yang menghasilkan kilang minyak antara lain ditumpahkan keluar dari tanah dan belum diproses, umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah
mentah merupakan campuran yang amat kompleks dan tersusun dari berbagai senyawa hidrokarbon. Di dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan mengalami sebuah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat unggulan ekonomi negara kita. Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak. Pasalnya, selain kebutuhan BBM tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki tidak cukup. Anak-anak, beberapa contoh kilang minyak di Indonesia adalah kilang Tangkalan Badan, yang kedua kilang Sungai, yang ketiga kilang Cilacap, yang keempat kilang Balikpapan, yang kelima kilang Asin, yang keenam kilang Balongan, yang ketujuh adalah kilang Cepu. Pusat pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah Batik. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu yang menjadi salah satu dari sebuah ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat menyambut pasar internasional. Batik yang terkenal di Indonesia diantaranya berasal dari Solo, Jakarta, dan Pekalongan. Anak-anak, batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia secara teknik, teknologi, serta perkembangan motif dan budaya yang terkait. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Anak-anakku, dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi tiga. Pertama adalah batik, merupakan kain yang dibuat dengan tekstur dan cara batik yang menggunakan tangan. Batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua adalah batik cat, adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cat. Biasanya terbuat dari keboya dan membutuhkan waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik. Yang ketiga adalah batik putih, adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Perwarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan beras alam. Anak-anak, pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang timbul tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Adapun pengaruh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 5 bidang kehidupan, yaitu yang pertama migrasi penduduk, yang kedua transportasi, yang ketiga lembaga sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima adalah pekerjaan. Yuk kita bahas satu-satu ya. Pengaruh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara membuat setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Contohnya adalah keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Awalnya wilayah Timika adalah hutan belantara. Setelah PT Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya tersendat mulai masuk ke wilayah sekitar tambak Freeport. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan bandara udara yang sekarang menjadi kota Timika.
Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana prasarana bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah jalan dan infrastruktur yang dibangun oleh PT Freeport sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku dan hasil dari PT Freeport. PT Freeport membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan ke daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ketiga adalah lembaga sosial ekonomi. Anak-anak, lembaga sosial yaitu keseluruhan dari sisi norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, seperti lembaga pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat tumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Pusat-pusat tumbuhan ekonomi yang keempat adalah pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Anak-anakku, pengaruh pusat-pusat unggulan ekonomi yang kelima adalah pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat unggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh adalah kebijakan PT Freeport untuk memberikan kesempatan bekerjasama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam waktu 10 tahun, jumlah karyawan Papua di tingkat staf meningkat 4 kali. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Sehingga anak-anakku, baik sudah pembelajaran kita kali ini, apapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah bahwa pusat-pusat unggulan ekonomi Indonesia yaitu 1. PT Indonesia, 2. Perusahaan tambang minyak negara seperti Batu. Pengaruh pusat-pusat unggulan ekonomi terhadap kehidupan manusia adalah 1. Di bidang migrasi penduduk, 2. Transportasi, 3. Lembaga sosial ekonomi, 4. Pendidikan, dan 5 adalah pekerjaan. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian